pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita sampai pada tanggal 31 Januari 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kami boleh pula datang kepada Tuhan pada pagi ini untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau kiranya menolong kami untuk boleh mengerti, untuk kami boleh menerima dan kami boleh melaksanakan akan firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ke 17. Saya bacakan untuk kita semua. Dari Daud, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan dan berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang yang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada yang benar, pada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ayat Mas pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini kita tidak ingin dipandang sebagai orang jahat. Di komunitas manapun kita ingin tampak baik. Kita ingin tampak sebagai orang-orang
yang mempunyai integritas yang baik, mempunyai kehidupan yang baik. Kita ingin dipandang sebagai orang yang suka menolong, supel, sabar, suka memberi, suka menolong mereka yang di dalam kesulitan. Apakah benar bahwa dalam hati kita juga demikian? Hanya kita yang tahu bahwa sebenarnya apa yang ada dalam hati kita berbeda dengan apa yang kita tunjukkan keluar. Seolah-olah kita menggunakan topeng bahwa apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang ada di dalam kita. Kita mempunyai motivasi yang buruk sebenarnya. Kita mempunyai motivasi yang jahat. Kita mempunyai hati yang dengki dan iri. Kita mempunyai keegoisan yang luar biasa. Kita ingin diri kita sendiri kita perhatikan. Kita tidak peduli kepada orang lain. Lalu dalam keadaan yang buruk ini, kita tampak keluar sebagai orang yang baik. Hal ini juga diakui oleh Rasul Paulus. Dia di dalam Roma 7 ayat yang ke-15. Rasul Paulus menyebutkan bahwa dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena bukan apa yang dia kehendaki, itulah yang dia perbuat. Tapi apa yang dia benci, itulah yang dia lakukan. Lalu siapa yang membuatnya? Dosa yang ada di dalam diri manusia, itulah yang melakukannya. Dosa yang ada di dalam diri manusia itu membuat kita melakukan yang jahat, seolah-olah kita tidak berdaya untuk menolak yang jahat itu. Kita ingin melakukan yang baik, tapi apa yang jahat itulah yang kita perbuat. Dari Mazmur Daud hari ini, kita mendengar jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berbicara soal marah kepada orang jahat, iri kepada orang yang berbuat curang. Aneh manusia ini. Kalau ada orang yang berbuat curang, seolah-olah dia menerima kenikmatannya, padahal itu hanya sementara, itu semu saja. Kebahagiaan yang demikian itu kebahagiaan orang fasik yang semu. Tapi banyak kali di antara kita ingin juga melakukan apa yang curang dan jahat itu. Kita juga ingin korupsi, seolah-olah hasilnya berlimpah, usahanya kecil saja. Kita ingin melakukan apa yang jahat agar kita bisa menerima begitu banyak hal
yang bisa kita nikmati. Itu suatu fata morgana di dalam hidup kita. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Aneh juga ya. Orang yang berbuat curang kita malah iri hati, kita memang ingin meniru berbuat curang. Ini juga dimulai dari seorang anak-anak, bagaimana mereka bisa iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tentu saja dia mempunyai hasil yang bagus, dia nyontek. Dia iri, kalau dia tidak nyontek, maka hasilnya buruk. Bukan buruk, hasilnya tidak sebaik orang yang nyontek. Dia iri hati. Berbicara tentang iri hati, apakah kita benar-benar pernah iri hati? Saya percaya kita semua pasti punya iri hati. Kita susah kepada orang yang senang, kita senang kalau orang itu susah. Ada perasaan iri hati, tapi iri hati tadi disebutkan karena orang yang berbuat curang. Tapi saya harus mengakui bahwa saya pernah iri hati yang cukup dalam. Yaitu pertama kali saya bekerja. Pembicaraan semua sudah deal. Gaji sudah disebutkan. Tapi pada waktu saya menerima gaji dan saya tahu ada gaji orang yang datang sesudah saya. Kok bisa lebih besar dari saya? Bukan beda sedikit, beda banyak. Nah, ini yang saya tidak bisa terima. Mengapa? Nah, terjadilah iri hati yang berlarut-larut. Mulailah kita menganalisa siapa dia, kenapa dia bisa dapat yang lebih besar, apa kelebihan dia, apa kehebatan dia, dan sebagainya. Bahkan kalau kita bekerja, kita juga iri hati. Kenapa saya bekerja panas-panas di lapangan, dia bekerja enak-enakan di ruangan yang ber-AC. Gajinya jauh lebih besar dari saya. Wah, ini iri hati yang terus-menerus, yang tidak bisa kita tinggalkan. Di sini dosa terus merongrong kita. Lalu pertanyaannya, di mana Tuhan pada waktu itu? Kita berada dalam situasi yang tidak bisa keluar. Kita tidak bisa melepaskan diri. Iri hati itu akan membawa kepada kehancuran. Semua prestasi akan menurun. Semua semangat akan menurun. Yang ada adalah selalu berpikir, kenapa begitu? Kenapa gini? Mengapa tidak adil? Padahal kita tidak benar-benar bisa membandingkan seorang dengan yang lain. Pasti ada kelebihannya. Maka hari ini firman Tuhan, jangan marah. Tinggalkan panas hati itu. Itu semua akan membawa kepada kejahatan. Dosa yang ada di dalam diri kita terus bekerja untuk membawa kita kepada kehancuran. Ayat mas kita pada hari ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya.
Ia akan bertindak. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia. Ia akan menolongmu. Jadi kita boleh berharap di dalam sebuah kesulitan itu pada orang yang bisa menolong kita. Biasanya kalau kesulitan itu datang, kita cari siapa yang bisa mempunyai kekuatan untuk menolong kita. Punya kekuasaan yang bisa menolong kita. Punya keuangan yang bisa menolong kita. Ini yang kita andalkan. Padahal sebenarnya belum tentu dia mau menolong kita. Kalau dia mau menolong kita, belum tentu dia mampu. Tapi kita sudah mau datang kepada orang yang, wah, ini dia yang bisa menolong saya. Tapi hari ini kita diingatkan pula pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Artinya berharaplah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mampu. Mampu menolong kita. Maka percayalah kepada Tuhan. Artinya di dalam keadaan apapun, kita percaya kepada kebijaksanaan Tuhan. Kita percaya kepada keadilan Tuhan. Kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan bahwa Ia akan menolong kita. Kita percaya kepada kasih-Nya kepada kita semua. Maka datanglah kepada Tuhan. Percayalah menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Menghadapi hati yang panas dan iri hati yang kita tidak bisa keluar dari dalamnya. Percayakan kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu artinya kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau mengikuti perintah-perintahnya. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam keadaan yang kita tidak mampu, dalam keadaan dosa yang terus-menerus menggerogoti kita. Tapi kekuasaan Tuhan jauh lebih besar dan Dia mampu membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami tahu bahwa kami tidak akan mampu mengatasi diri kami sendiri, bahwa kuasa dosa membelenggu kami. Tapi Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar, dan Kau mampu membebaskan kami daripada belenggu-belenggu dosa ini. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh terbebas daripada belenggu-belenggu dosa ini.
Ajar kami boleh sungguh menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan apa yang baik untuk kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam penderitaannya, penderitaan karena dosa yang mengikat, penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kehidupan yang sulit dan berat, dan begitu banyak masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Tapi Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau akan menolong, bahwa kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh persoalan kami kepadamu, kami boleh berharap kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hari ini, seluruh pekerjaan kami, dan seluruh karya kami kepadamu. Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang memberkatinya, untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.